Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Audit Sistem Informasi pada program studi informatika program magister Universitas Islam Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai audit pada siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle (SDLC). Agenda kita pada video ini adalah sebagai berikut. Seorang auditor teknologi informasi harus mempunyai dua macam pengetahuan atau kemampuan. Pengetahuan yang pertama adalah pengetahuan tentang objek yang akan diaudit. Dalam video ini, objek yang akan diaudit berupa SDLC. Oleh karena itu, auditor harus mempunyai pengetahuan tentang SDLC. Ini dibahas pada dua poin pertama berikut. Pertama, kita akan meninjau gambaran umum mengenai System Development Life Cycle atau SDLC. Kedua adalah pendekatan-pendekatan yang lazim dijumpai pada pengembangan sistem. Pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan tentang audit. Hal ini terkait dengan risiko, kendali, dan peran audit pada objek yang akan diaudit. Ini dibahas pada dua poin berikut. Pertama adalah risiko dan kendali atau kontrol yang terkait dengan SDLC. Kedua adalah keterlibatan auditor teknologi informasi dalam SDLC. Di akhir video terdapat sejumlah pertanyaan yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi untuk melatih kita berpikir sebagaimana seorang auditor teknologi informasi. Mari kita mulai dengan pemahaman terhadap SDLC. SDLC berisi sejumlah tahap dalam proses pengembangan sistem informasi. Tahap-tahap ini dapat diterapkan baik untuk mengembangkan sistem baru atau untuk mengubah sistem yang sudah ada. Perubahan sistem perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem sesuai dengan perkembangan lingkungannya, baik itu berupa perubahan proses bisnis, keberadaan regulasi atau peraturan legal yang baru, perkembangan teknologi, atau kompetisi bisnis. Terdapat 7 tahap dalam SDLC, yakni yang pertama, perencanaan. Tahap ini terkait penetapan proyek pengembangan, penyediaan sumber daya, baik dana, manusia, atau perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk pengembangan, jadwal dan hantaran atau deliverables yang diharapkan. 2. Analisis kebutuhan sistem. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan, baik fungsional ataupun non-fungsional bagi sistem yang akan dikembangkan. 3. Perancangan sistem, yakni tahap di mana tim pengembangan merancang sistem untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. 4. Pengembangan adalah tahap ketika tim pengembangan melakukan pemrograman dan konfigurasi berbagai perangkat yang diperlukan untuk menjalankan sistem. 5. Pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi semua kebutuhan yang ditetapkan dan terbebas dari kesalahan. Pengujian biasanya dilakukan secara bertahap, mulai dari pengujian unit, pengujian integrasi atau sistem, dan pengujian penerimaan pengguna atau User Acceptance Test. 6. Implementasi dilakukan setelah sistem dinyatakan lolos tahap pengujian dan dipasang di lingkungan produksi yang sesungguhnya. Dan yang ketujuh, operasi dan pemeliharaan, yakni tahap di mana sistem dioperasikan di lingkungan produksi dan dirawat agar dapat selalu beroperasi dengan baik. Apabila perkembangan lingkungan sistem menuntut perubahan sistem yang cukup signifikan, sistem kembali masuk ke tahap perencanaan, bukan lagi sekadar pemeliharaan. Penjelasan yang lebih rinci mengenai tahap-tahap tersebut dapat dibaca pada referensi yang menjadi dasar pembuatan video ini. Perlu diingat bahwa kita jangan menyalahartikan urutan tahap yang linear seperti ini dengan model pengembangan yang linear pula. Dalam hal ini adalah model waterfall. Tahap-tahap dalam SDLC di sini bersifat generik, yang dijumpai dalam berbagai model pengembangan. Untuk kesederhanaan ilustrasi, digunakan urutan tahap-tahap yang linear. Pada praktiknya, terdapat sejumlah pendekatan pengembangan sistem. Pertama, waterfall yang merupakan model pengembangan sistem secara tradisional. Pengembangan dengan waterfall dapat memakan waktu lama, sehingga berisiko menghabiskan sumber daya dan waktu yang lama. Selama waktu pengerjaan, lingkungan bisnis dapat berubah.
sehingga ketika diimplementasikan, sistem tak lagi sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis. Kedua, agile yang dapat mengakomodasi perubahan yang cepat terjadi selama proses pengembangan. Pada pengembangan ini, tidak ada produk akhir yang terdefinisi dengan jelas di awal pengembangan. Terdapat sejumlah metodologi agile, antara lain Scrum, Kanban, dan Extreme Programming atau XP. Berikutnya terdapat Adaptive Software Development, Joint Application Development atau JAD, Prototyping dan Rapid Application Development atau RAD, dan Lean Software Development. Terakhir adalah End User Development, di mana aplikasi dikembangkan oleh pengguna, bukan oleh pengembang sistem profesional. Misal menggunakan lembar kerja atau spreadsheet, makro, atau script. Silakan baca penjelasan rinci masing-masing pendekatan pada referensi video ini. Setelah mengetahui tentang objek yang akan diaudit, yakni SDLC, seorang auditor TI harus mengetahui apa saja risiko yang terkait dengan SDLC. Berikut ini beberapa risiko yang mungkin ada pada suatu SDLC, yang dapat berakibat pada data yang tak valid karena menghindari atau bypass kendali. Pertama, ada pengembang atau programmer yang sesungguhnya dia tidak mempunyai kewenangan akses, tetapi dapat melakukan perubahan yang tidak benar atau tidak semestinya pada data, program aplikasi, atau setting pada lingkungan produksi. Kedua, perubahan pada aplikasi, basis data, jaringan, atau sistem operasi yang tidak diotorisasi dengan benar atau diuji secara tepat sebelum diimplementasikan pada lingkungan produksi. Ketiga, prosedur manajemen perubahan atau change management terkait dengan aplikasi, basis data, jaringan, dan sistem operasi tidak mencukupi, tidak efektif, atau tidak konsisten, sehingga berpengaruh pada stabilitas data. Keempat, kendali atau kontrol dan prosedur terkait konversi data tidak tersedia, tidak mencukupi, atau tidak efektif, sehingga berpengaruh pada kualitas data. Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, terdapat sejumlah kendali atau kontrol yang dapat disarankan oleh auditor teknologi informasi kepada pihak manajemen atau tim pengembangan, yakni: pertama, manajemen mengevaluasi risiko bisnis dan dampak dari perubahan sistem sebelum diimplementasikan ke lingkungan produksi. Hasil asesmen digunakan untuk merancang, menempatkan staf, dan menjadwalkan implementasi perubahan untuk mengurangi gangguan pada operasi. Kedua, manajemen mendokumentasikan dan memberikan persetujuan terhadap permintaan perubahan sistem sebelum pekerjaan berkaitan perubahan tersebut dilakukan. Dua kendali ini terkait dengan keterlibatan pihak manajemen. Berikutnya, dokumentasi terkait implementasi perubahan harus dilakukan secara akurat dan lengkap. Berikutnya, dokumentasi perubahan harus mencakup tanggal dan waktu perubahan dipasang di lingkungan produksi. Kemudian, dokumentasi terkait dengan implementasi perubahan harus dikomunikasikan ke pengguna. Tiga kendali ini terkait dengan ketersediaan dokumentasi. Poin berikutnya adalah perubahan sistem harus berhasil lolos uji sebelum diimplementasikan pada lingkungan produksi. Dan yang terakhir, rencana dan kasus pengujian dengan data uji yang lengkap dan representatif harus sudah disetujui oleh pemilik aplikasi dan manajemen pengembangan. Dua kendali ini terkait dengan pengujian sebelum implementasi. Bagaimana seorang auditor teknologi informasi dapat terlibat dalam SDLC? Auditor dapat membantu dalam pengembangan dan implementasi sistem atau System Development and Implementation, disingkat SDNI, dengan cara mereview lingkungan yang digunakan dalam proses pengembangan, mengevaluasi standar-standar yang digunakan untuk pengembangan, mengevaluasi tahap-tahap dalam proses pengembangan, mereview sistem untuk input, proses, dan output yang kritis, dan melakukan verifikasi
bahwa sistem baru sudah menyediakan jejak audit yang mencukupi. Ada dua peran berbeda yang dapat auditor teknologi informasi lakukan dalam proyek pengembangan dan implementasi sistem. Yang pertama, sebagai konsultan kendali atau kontrol. Auditor dengan pemahaman akan risiko dalam SDLC dapat memberi saran apa saja kendali yang harus diterapkan dalam proses pengembangan dan implementasi sistem, termasuk juga kendali-kendali aplikasi. Dengan peran ini, auditor terlibat atau tak independen dalam proses pengembangan, sehingga nantinya auditor yang bersangkutan tidak bisa ditugasi untuk mengaudit proyek dan sistem yang dihasilkan. Peran yang kedua adalah sebagai reviewer independen. Sebagai reviewer independen, auditor tidak terlibat dalam proyek, sehingga murni berperan sebagai auditor. Dalam melakukan tugasnya, auditor teknologi informasi setidaknya akan melakukan 4 hal, yakni asesmen atau penilaian risiko, perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan komunikasi hasil audit kepada pihak yang relevan. Sebelum pekerjaan audit dilakukan, auditor harus melakukan asesmen risiko terhadap proses pengembangan atau implementasi yang sedang atau telah berjalan. Auditor kemungkinan tidak diberi alokasi waktu yang cukup untuk terlibat dalam semua fase proyek pengembangan atau implementasi. Keterlibatan auditor tergantung pada hasil asesmen risiko proses dan aplikasi. Hasil asesmen risiko menentukan aspek mana pada proses pengembangan sistem atau aplikasi yang harus diaudit. Kemudian, auditor harus membuat rencana audit berdasarkan hasil asesmen risiko. Berikut ini contoh rencana audit pada tahap perencanaan dalam SDLC. Rencana audit dapat terdiri dari 3 kolom, yakni daftar apa saja yang harus diperiksa, hasil pemeriksaan yang bisa berupa ya, tidak, atau tidak tersedia, dan komentar atas temuan saat pemeriksaan. Pada saat pelaksanaan audit, auditor tinggal mengisi tabel rencana audit ini. Contoh, auditor memeriksa apakah telah tersedia atau disiapkan rencana proyek secara keseluruhan dengan tugas yang harus dilakukan dan hantaran atau deliverable yang harus dihasilkan. Jika sudah tersedia, cek ya. Jika auditor memandang bahwa rencana proyek masih belum lengkap, temuan kekurang lengkapan dapat dituliskan di kolom komentar. Jika belum tersedia, cek tidak dan beri komentar mengapa rencana proyek tidak tersedia. Contoh lengkap rencana audit SDLC dapat dilihat pada referensi. Terakhir, auditor mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang relevan. Hal pertama dan penting yang harus dikomunikasikan adalah lingkup keterlibatan auditor dalam proyek pengembangan dan implementasi. Hal ini untuk menyamakan ekspektasi atau harapan manajemen dan tim pengembangan terhadap peran yang dilaksanakan oleh auditor. Sepanjang proyek pengembangan dan implementasi, auditor akan membuat rekomendasi kendali atau kontrol sebagai hasil dari temuan-temuan yang diperoleh. Rekomendasi harus spesifik mengidentifikasi masalah, tidak sekedar gejala. Selain itu, kendali yang direkomendasikan harus tepat serta dapat diimplementasikan dan diuji dalam batasan proyek. Sebagai penutup, perlu kita pahami bahwa pengembangan sistem baru dapat merupakan suatu proses yang berbiaya tinggi dan memakan waktu lama. Lingkungan yang terkendali dengan semua strategi, standar, kebijakan, dan prosedur yang tersedia dapat membantu keberhasilan upaya pengembangan dan implementasi. Kemudian, risiko-risiko yang terkait dengan SDLC harus senantiasa diakses. Risiko-risiko ini perlu diperhatikan oleh organisasi, baik oleh pihak manajemen atau oleh tim pengembangan sistem. Dan seorang auditor teknologi informasi harus paham akan keberadaan dan waspada terhadap risiko-risiko tersebut, kemudian merekomendasikan apa kendali yang dapat memitigasinya. Berikut ini beberapa pertanyaan diskusi yang dapat melatih kita untuk berpikir sebagai seorang auditor teknologi informasi. Pertama, mengapa rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan harus dipertimbangkan saat implementasi, bukan pada saat proyek sudah selesai? Kedua, mengapa fungsi helpdesk merupakan hal kritis dalam pengembangan sistem?
Bahas berdasarkan hubungannya dengan manajemen masalah dan sistem pelaporan. Ketiga, mengapa programmer perlu mempunyai dokumentasi yang baik sebagai bagian dari tahap operasi dan pemeliharaan dalam SDLC? Demikian video kali ini, berikut adalah referensi yang digunakan dalam pembuatan video ini. Angel Otero tahun 2009, berjudul Information Technology, Control and Audit, edisi kelima terbitan CRC Press. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.